yang luar biasa. Terima kasih. Kita semua boleh merasakan hadirat Tuhan di tempat kita masing-masing. Meskipun kita berjauhan, tapi kita sehati dalam memuji dan menyembah Tuhan. Terima kasih kamu dari Nederland ini sepertinya. Shalom Pak Victor, apa kabar? Luar biasa. Terima Kabar kasih luar Pak Victor. biasa. Amin. Senang. Haleluya. Ditemani berdua sama Bu Dia. Shalom Bu Dia, apa kabar? Luar biasa juga. Shalom Bu Yuli, kita hari ini bersuka cita ya. Sudah jam segini udah banyak loh Bu, biasanya padahal belum ya. Puji Tuhan yang hadir ini sudah 46. Ya. Pasti sebentar lagi yang lain pada menyusul ya Bu? Ya Bu Dia, pasti luar biasa. Oke, malam ini kita akan mendengarkan satu kesaksian dulu Bu Dia sebelum acara lebih lanjut. Dari Pak Hartono Wijaya, seorang pengusaha garment. Ya, dia juga salah satu membawa acara di radio BFM, Betani FM. Dan salah satu orang yang pria perkasa di bumi itu di backgroundnya tuh ada tertulis ini pria yang luar biasa, pria sejati. Ya, malam ini kita mau mendengar kesaksiannya. Mari, waktu dan kesempatan saya persilakan Pak Hartono. Speakernya Pak Hartono belum masih di mute. Oke, tes. Ya. Saya akan memberikan kesaksian kalau saya ini dulu mantan orang stres gitu ya. Jadi langsung mantan orang stres. Kenapa stres ya? Karena banyak dosa, melakukan dosa karena banyak hal dan jauh dari Tuhan. Dan saya berpikir kalau masih muda cari Tuhan, dulu masih bujang sih ya. Kalau cari Tuhan rasanya terlalu cepat gitu ya. Lebih baik menikmati dunia ya. Masih muda, kalau kaosnya Bali pernah ditulis ya, kalau masih muda itu namanya itu menikmati hidup ya. Sudah tua foya-foya, kalau udah meninggal masuk surga gitu ya. Nah ternyata apa yang saya punya prinsip itu ternyata semakin stres ternyata. Semakin berbuat dosa semakin stres. Dan sampai pada titik daripada kehancuran daripada kehidupan saya bahwa saya penjudi juga dan melakukan hal-hal yang demikian sehingga dari situ sampai orang tua saya sendiri pun tidak mempercayai saya. Nah, di saat-saat itulah saya merasa terharu. Kenapa? Orang tua tidak percaya sama saya, apalagi orang lain gitu ya. Dan bukan hanya itu aja, saya masuk dalam lebih jauh lagi bahwa saya mengalami kecelakaan dalam lalu lintas sehingga saya ditahan. Nah, di dalam inilah saya baru merasakan bahwa hidup saya ini udah di bawah sekali gitu. Bagaimana cara naiknya nggak tahu. Nah, itu membuat saya stres selama 3 tahun kurang lebih sehingga saya tidak bisa tertawa, tidak bisa tersenyum dan puji Tuhan ketika saya datang ke salah satu gereja yang dekat Garden Palace, gereja lama sih. Nah, di situ ketiga kali saya datang ke gereja itu saya mendapatkan pertemuan dengan Tuhan dan saya merasakan ada sesuatu yang berbeda dalam diri saya ini. Saya masih memiliki masalah yang banyak, utang masih banyak, tapi kok bisa sukacita. Nah, ternyata hal inilah bahwa menunjukkan bahwa oh Tuhan itu ada ternyata. Karena dulu saya belum pernah dijamah Tuhan. Wah, jamah Tuhan itu seperti apa? Nggak tahu ya. Nah, pada saat itulah saya baru merasakan dan sesuai dengan firman ternyata di dalam Filipi 4 ayat 7 bahwa damai sejahtera ini akan melampaui segala akal, akan memelihara pikiran dan hati kita. Nah, ternyata kalau Roh Kudus sudah bekerja, tidak tergantung kita ini dalam keadaan COVID, dalam keadaan apapun, ternyata bisa damai ternyata. Nah, ini artinya itu saya ngalami ini kan bukan saya khotbah ya. Saya ini ngalami gitu ya. Jadi artinya saya melihat di wajah-wajahnya di Zoom ini saya lihat udah sukacita juga ini ya. Ya. Kalau sampai stres ya berarti udah kembali lagi yang lama gitu ya. Nah, kenapa kalau pertanyaannya kenapa saya kok nggak mau stres lagi gitu? Karena saya berpikir begini, kalau saya stres berarti saya kembali lagi dunia saya yang lama gitu ya. Akhirnya saya yang mengalami satu kerugian gitu. Padahal mengenal Tuhan kan kita mencari berkat ini kan berkat rohani kan gitu kan. Bukan hanya mencari berkat secara jasmani gitu. Nah, dari situlah saya akhirnya mengalami pemulihan dan bahkan mama saya sendiri yang tidak percaya sama saya, yang benci dengan sama saya, akhirnya ketika saya mengalami perubahan permanen, disitulah mama saya mau dibaptis dan percaya dan
Di dalam hal itu saya bertumbuh, hanya saya masuk di dalam wadah full gospel, di situ saya dibimbing, tetapi masih belum juga gitu ya. Proses ini masih berjalan. Ternyata perubahan ini proses, dan ketika saya menikah dengan istri saya dalam keadaan hamil, saya mabuk, saya main biliar, dan biasa mungkin dalam keadaan hamil istri itu suka ngomel, melawan saya, akhirnya terjadilah pertengkaran gitu ya, sehingga saya pukul dia. Dan di saat-saat itulah ketika saya pulih, istri saya berkata bahwa mungkin pada saat itu ketika dia masuk di dalam kamar mandi, dia keadaan tertekan karena hamil. Di situ dia katakan mungkin kalau ada baygon saya akan udah ya melakukan hal yang buruk lah. Tapi dari situlah saya sadar bahwa saya akhirnya di dalam ini saya dibimbing oleh senior saya, Yohanes Gunawan. Akhirnya saya bertumbuh, dan di situ saya mengalami pemulihan. Akhirnya saya ditempatkan Tuhan untuk memulihkan pria yang lain. Ketika saya dipulihkan, bahwa ternyata Tuhan menaruh passion di dalam hati saya ini memulihkan pria. Ya, kalau dokter itu spesialis pria. Kalau background saya ini pria perkasa di bumi. Ini akibat daripada tidak melayani camp pria selama 2 tahun. Jadi rindu ini gimana ini pria-pria yang dipulihin, bagaimana mereka bersaksi. Ya udah bersaksi di sinilah. Bisa menjangkau jiwa secukupnya, gimana lah caranya, nggak ngerti. Keadaan sekarang nggak bisa ketemu orang. Jadi nggak tahu juga gitu ya. Tapi satu hal bahwa kekuatan di dalam roh ini yang artinya itu sangat menguatkan saya. Nah, ketika di dalam keadaan-keadaan sulit, saya tetap percaya. Artinya itu kita sudah tidak memikirkan kita lagi, ya kan? Saya banyak yang kena COVID barusan berapa bulan, 7 apa bulan 6 ya. Saya berdoa lewat video call, mendoakan orang yang sakit, ya. Ada family, ada teman, banyak sekali yang kena COVID gitu. Jadi nggak bisa pelayanan keluar, akhirnya jarak jauh semua sekarang. Nah dari situ saya percaya bahwa anak-anak Tuhan kalau memiliki roh, saya percaya kekuatan itu luar biasa gitu ya. Bahkan seorang Jenderal Napoleon pernah ditanya karena dia jenderal, Pak Jenderal, kalau pergi perang kenapa kok tidak pernah takut? Dia hanya berkata begini, Jenderal Napoleon, loh daripada saya pilih takut, lebih baik saya pilih berani. Betul juga ya. Ya toh, bagaimana kita anak-anak Tuhan, ya kan? Kita kalau udah punya Roh Kudus, saya percaya kita akan memilih damai sejahtera, kan gitu kan? Nggak bisa dicuri oleh si jahat itu damai sejahtera. Nah, saya percaya lewat itulah akhirnya saya di dalam pemulihan dengan istri, dan ketika anak saya lahir pada saat itu, dan saya pun kan sudah mengikuti camp, ya, dan saya tahu bahwa saya harus membereskan dengan anak saya, walaupun anak saya itu kan di dalam keadaan kandungan ya. Tapi saya telah menganiaya, menyakiti dia di dalam kandungan istri saya. Nah, di saat itulah saya melakukan pemberesan, saya minta diampuni. Karena kita pria harus berani minta diampuni. Kita bersalah, kita datang kepada istri minta diampuni, kita datang kepada anak minta diampuni. Supaya hal-hal yang buruk, kelakuan yang buruk tidak turun ke bawah. Karena kelakuan daripada seorang pria itu akan membawa kutuk ke bawah, termasuk kebiasaan buruk dan dosa-dosa. Nah, itu akan turun ke bawah. Nah, bagaimana supaya tidak turun ke bawah? Ya, saya mengadakan pemberesan dengan anak saya. Ya, saya katakan saya telah menyakiti engkau, saya telah melakukan kekerasan, maafkan Papa. Dan dari situlah saya mengalami pemberesan dengan istri dan anak, dan saya rindu memulihkan pria. Saya bisa mengumpulkan pria, 100 pria, 100 lebih pada saat itu. Gereja-gereja di desa yang membutuhkan pemulihan pria, saya datangin bersama teman, saya berikan gratis. Dan saya percaya ketika pria pulih itu sangat besar dampaknya di dalam dunia masyarakat ini gitu ya. Karena kita tahu di gereja
pasti banyak wanitanya gitu ya. Ya, pemulihan pria itu yang luar biasa dan lewat lewat itulah saya akhirnya melakukannya itu dan saya tetap kuat. Kenapa? Karena saya percaya sekali lagi saya katakan bahwa saya ketika dalam keadaan lemah, saya akan mengambil gitar, saya akan menyembah Tuhan, seperti Daud yang menyembah Tuhan. Dan tidak ada kata-kata artinya membuat kita depresi, ya. Tetap kuat untuk menghadapinya semua. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Supaya pria-pria di sini menjadi pria perkasa di bumi. Amin, pria-pria. Oke, terima kasih. Mantap, Tuhan mantap. memberkati. Luar biasa. Ya, Pak Hartono, Bicara puji sedikit Tuhan. pria. Puji Tuhan, luar biasa kesaksiannya. Ya, barang siapa di dalam Kristus, dia adalah ciptaan baru. Yang dulu Iya, mungkin stres segala iya, macam, tapi sekarang dipulihkan dan iya. bisa memulihkan orang lain juga menjadi Iya. saksi. Tapi Bapak tadi belum ceritakan bagaimana bisa mengalami perjumpaan dengan Kristus sehingga Bapak bisa berubah. Oh, perjumpaan dengan Tuhan, ya. Kalau perjumpaan dengan Tuhan, saya percaya saya tidak mengalami seperti mungkin manifestasi seperti teriak-teriak, tapi saya merasakan ada karya Roh Kudus yang membuat saya stres itu bisa tertawa, bisa tersenyum, seperti itu gitu ya, tapi nggak secara radikal gitu ya. Tetapi saya mengalami perubahan ini kan artinya itu perubahan permanen ini kan membutuhkan satu proses ya. Mulai dari full gospel dan saya ketika menjadi seorang pemimpin, menjadi presiden chapter, itu membuat saya lebih bertumbuh. Kenapa? Karena ketika kita menjadi seorang pemimpin, kita pun akan memberikan contoh. Nah, gitu ya. Memberikan contoh. Dulu saya takut jadi pemimpin. Ternyata jadi pemimpin itu akan membawa kita menjadikan teladan. Kita mau marah, kita mau melakukan seenaknya nggak bisa. Kenapa? Karena kita menjadi seorang pemimpin gitu ya. Nah, dulu saya presiden chapter, akhirnya saya juga memimpin camp-campnya pria gitu ya. Nah, ini keteladanan inilah akhirnya ya jelas karya Roh Kudus lah ya. Nah, karena sering berjumpa dengan hadirat Tuhan di camp. Ya, di camp itu orang menangis bukan keluarkan air mata, bisa teriak-teriak kayak dapat kayak lawatan seperti itu ya. Itu yang membuat transfer spirit kepada kita yang melayani juga gitu. Kita melayani orang diurapi, kita juga mendapatkan gitu ya. Jadi senantiasa mendapatkan sesuatu transfer spirit seperti itu ya, kita juga disegarkan gitu ya. Yang melayani segar, yang dilayani juga enak, dilawat gitu. Jadi dua hal ini akhirnya membuat artinya itu roh kita itu kan tetap semangat gitu ya. Nah, kan gitu. Nah, pria juga itu kan nggak boleh loyo, pria kan harus kuat ya. Gitu. Ya, Iya. kurang lebih seperti itu ya. Iya, luar biasa Pak Hartono Iya. kesaksiannya. Berarti ini bapak-bapaknya sepertinya dicemplungkan semua ke camp kayaknya Pak Oh ya. iya. Yang lebih luar biasa. Iya. Ya, kadang-kadang memang saat kita mengalami tekanan, kita mengalami suatu masalah, itu proses buat kita supaya kita bisa lebih dekat sama Tuhan. Iya. Dan nggak boleh takut untuk dijadikan pemimpin gitu ya Pak ya. Kalau disuruh Iya. saksi apa itu juga supaya kita lebih merasakan ini ya, pemulihan, merasakan Tuhan itu berkarya atas hidup kita gitu Iya. ya Pak ya. Jadi kita ketika kita orang bilang, waduh pria ini sulit berubah. Nah, ternyata kalau pria itu kalau diisi dengan pengetahuan, kadang-kadang masuk di sini. Nah, dia nggak masuk ke dalam rohnya, sehingga dia nggak berubah, sehingga yang berubah cuman ini, jadi ahli Farisi, pinter. Nah, di sini. Nah, Iya. saya ini kan pengalaman dengan pria-pria yang mokong-mokong, yang tidak berubah. Udah saya ini hadapin semua. Yang mau jenis pria seperti apa, saya ini udah terbiasa gitu ya. Yang bikin troublemaker pun, yang suka berkelahi pun udah biasa kita gitu ya. Nah, ketika dia berjumpa dengan hadirat Tuhan, jebret, langsung berubah. Ya, nggak banyak teori ya. Ya, ketika Sakeus, seorang cinta akan uang, ketemu Tuhan, jebret, uangnya dikasihkan kepada orang miskin. Nah, ini luar biasa, seketika loh ya. Ini kita bicara ini seketika, bukan proses yang bertahun-tahun, tidak. Makanya itu frekuensi seperti kita radio ya. Radio itu kalau kita ketemu frekuensi jebret, nah itu langsung terjadi. Nah, itu
pria itu kalau ketemu frekuensinya Tuhan, spiritnya, jebret, itu terjadi sesuatu ledakan yang luar biasa. Gitu. Ini saya cerita ini bukan teori, Puji tapi Tuhan. saya ngalami di camp di mana termasuk camp outbound saya melayani gitu ya. Oke. Terima kasih, luar Ya. biasa. Terima kasih. Kita beri sorak-sorai untuk kemuliaan Tuhan, Ibu-ibu, Bapak-bapak sekian. Terima kasih, Pak Tono. Iya, Yes. Bu Dia, ini kita yang nggak kalah pentingnya. Oh ya, saya terima kasih dulu buat Pak Tono. Terima kasih. Sampai lupa, Terima Pak. kasih. Terlalu bersemangat dengernya soalnya. Iya, harus semangat. Pria harus semangat. Iya. Ya, terpesona dengan Pak Tono ini. Ya, oke. Ini kita satu lagi supaya kita juga ada kenang-kenangan dalam Zoom malam hari ini. Kita adakan foto juga ya, Bapak Ibu. Coba semua dibuka kamera, wajah-wajah cantik, wajah-wajah cakepnya, wajah-wajah yang diberkati Tuhan. Kita mau perlihatkan semuanya. Orang-orang yang diberkati Tuhan. Prianya pria perkasa, ibunya apa, Pak? Kalau ibunya, kalau prianya pria perkasa, ibunya apa ini? Ibu bijaksana kali ya. Ibu bijaksana gitu ya, Bu ya. Oke, ayo ini belum semua dibuka ini kameranya, Bu Dia. Ayo silakan Bapak Ibu semua. Kita abadikan ya Bu Yuli wajah-wajah kita diabadikan. Dimasukkan ke Tempo, Bu. Tempo-tempo muncul, tempo-tempo enggak soalnya, ya. Siap. Gitu. Oke, yang mau foto Pak Sofian ya. Oke, saya hitung ya, Bapak Ibu. Mari 1, 2, 3. Kita fotonya 2 kali lagi ya, karena ada 3 slide nih. 1, 2, 3. Sekali lagi, 1, 2, 3. Oke. Oke, terima kasih Bapak Ibu semua. Bu Dia, setelah ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum firman Tuhan, kita akan dengarkan satu pujian. Kita pujian penyembahan dulu, lalu berdoa dipimpin sama Pak Hadi. Lalu akan dengarkan firman Tuhan dari Pak Victor. Sebelumnya mungkin bisa dibacakan, Bu Dia, CV-nya. Ya. Baik Bu, terima kasih Bu Yuli. Sebelum berdoa, sebelum puji Tuhan, saya akan bacakan profil dari pastor kita pada malam hari ini, yaitu Pastor Victor Daud Farakmimela. Bersama istrinya, Ibu Hivi, mengembalakan gereja Full Gospel Mission Church yang ada di Delft, Belanda. Dan beliau berdua ini mempunyai 2 orang putri, yang sebelumnya Pastor Daud ini juga tinggal di Surabaya ya. Kalau boleh saya ceritakan juga ya, kalau tidak salah berapa puluh tahun yang lalu Pastor Victor Daud Farakmimela ini pernah berkhotbah di Wisma Permek. Waktu saya masih jadi muda-mudi, sekarang kan udah tua ya. Luar biasa beliau ini, kalau mungkin nggak tahu masih ingat atau enggak Pastor Victor ya, Wisma Permai itu ada di belakangnya Galaxy Mall. Waktu itu beliau masih belum berkeluarga ya, masih single ya. Jadi kita senang dilayani beliau, dan puji Tuhan malam hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan dari Pastor Victor Daud Farakmimela yang sudah tinggal di Belanda 25 tahun. Ya, itu sekilas profil dari Pastor Victor Daud Farakmimela. Begitu. Silakan. Ya, puji Tuhan. Ya, sekali lagi terima kasih untuk kesaksiannya Pak Hartono. Tuhan Yesus memberkati kita semua lewat kesaksian Bapak. Puji Tuhan, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati pikiran kita, buka hati pikiran kita untuk tidak hanya mendengarkan, tetapi Tuhan mampukan untuk melakukan dan diberkati lewat firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih Bapak. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because of Jesus Christ, His Son. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son.
has done for us. And now let the weak says I am strong. Let the poor says I am rich because of what the Lord has done for us. Come on, sing. Give thanks, Jesus. Oh, we worship you. We worship. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. Sekali lagi katakan, give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. And now let the weak says I am strong. Let the poor says I am rich because of what the Lord has done for us. And now let the weak says I am strong. Amen. Let the poor says I am rich because of what the Lord has done for us. Give thanks. Mari bersama-sama katakan. And now let the weak says I am strong. Let the poor says I am rich because of what the Lord has done for us. Katakan dan kini yang lemah berkata ku kuat, yang miskin berkata ku kaya, karena perbuatannya pada kita. Kini yang lemah berkata ku kuat, yang miskin berkata ku kaya, karena perbuatannya pada kita. Syukur. Yes. Terima kasih Tuhan. Iya, terima kasih. Sungguh Tuhan kami bersyukur buat malam yang luar biasa ini Tuhan. Kami boleh menikmati hadirat Tuhan.
Tidak ada yang lebih bersuka cita ketika anak-anakmu boleh bersekutu, memuji, menyembah, meninggikan nama. Terima kasih Tuhan, sungguh Engkau baik dalam hidup kami. Saatnya Tuhan kami akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Mu yang Tuhan sudah persiapkan. Tuhan kira mengurapi mulut, lidah, hati, pikiran, roh. Kami percaya hamba-Mu Pastor Victor Daud Tuhan akan menjabarkan bagaimana Tuhan kebaikan atas hidup kami. Kami percaya Tuhan, firman-Mu akan menjadi kekuatan bagi kami. Yang lemah akan dikuatkan. Kami percaya dalam nama Tuhan Yesus, firman-Mu akan mengubahkan hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengar firman-Mu, kami sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, semua katakan Amin. amin. Mari Pak Victor, silakan. Shalom. Yes, shalom. Selamat malam Indonesia. Salam dari kami di Belanda. Ya, terima kasih Pak Hadi Pranoto, Ibu Yuliana, dan juga Ibu Diah. Pak Hadi, saya sudah kenal lama sama Ibu Yuliana dan senang saya bisa bertemu. Terima kasih buat kesaksian Pak Artono tadi. Saya sendiri baru melihatnya ya. Dan bangga ada pria-pria model kayak begini nih, penting ini. Haleluya. Istilah wong Jawa otot kawat balung mesti keringatnya wedang jahe ya. Haleluya. Saya sudah di Belanda sebenarnya ini tahun yang ke-30. Menetap tahun yang ke-30 dan saya mulai melayani di sini dari tahun 85 di Belanda ya. Nggak usah dihitung umurnya, saya masih muda. Haleluya. Tuhan baik. Haleluya. Ya toh Pak Artono ya, kalau dekat Tuhan kan tambah segar, ya toh, tambah Amin. bercahaya. Amin. Bapak-bapak Tuhan mengasihi, ibu-ibu yang hadir juga diberkati Tuhan. Sahabat-sahabat yang saya juga lihat ada muncul dan bahkan dari ini salah satu staf saya juga ada di sini. Saya senang karena Tuhan kita itu Tuhan yang luar biasa. Nah, tema yang saya diberikan itu build up your strength, gitu. Bangkitkan kekuatanmu, ya. Kalau cuma bangun mungkin nggak pakai build up ya, toh. Itu bangkit sungguh-sungguh ya, dibangun sesuatu yang luar biasa. Amin. Nah, saya mau tunjukkan bagian yang pertama itu pihak Tuhan, bagian yang kedua itu pihak kita untuk build up ya kekuatan kita ini. Nah, mari kita lihat dulu dalam Lukas pasal yang ke-7. Ya, supaya waktu kita cukup. Terima kasih Lukas pasal 7. Ya. Terima kasih juga tadi, waduh, worship-nya bagus sekali. Saya pikir kita masih worship, nggak pernah langsung masuk untuk mendengar firman Tuhan. Wow, dahsyat sekali. Oke, Lukas pasal yang ke-7 ayat yang ke-11. Ya. Atau ya oke, nanti saya baca saja 11 sampai 12. Kemudian saya baca ya, Lukas 7 ayat 11-12. Saya masih membiasakan dengan manual, Alkitab manual juga. Tujuannya apa? Tujuannya kalau aplikasi Alkitab dihapus, kita masih punya Alkitab. Haleluya. Jadi jangan dibuang ini manual ini. Haleluya. Amen ya. Dan biasanya kalau buku itu kalau saudara garis-garis itu lebih masuk daripada dengan jempol itu ya toh. Lain ya toh, karena kita ikut bergerak dengan ini dan mengekspresinya. Nah, ayat 11. Kemudian Yesus pergi ke suatu kota. Lihat, ini pihak Yesus. Kemudian Yesus pergi ke suatu kota yang bernama Nain. Murid-muridnya pergi bersama-sama dengan dia. Dan juga orang banyak menyertainya berbondong-bondong. 12. Setelah ia dekat pintu gerbang kota, ada orang mati diusung keluar, ya, anak laki-laki. Ini diperjelas oleh Tuhan lewat firman ini. Ia dikatakan datang di pintu gerbang kota, ada orang mati diusung keluar, anak laki-laki, anak tunggal ibunya yang sudah janda. Ini apa yang diharapkan istilahnya. Terus dan banyak orang dari kota itu menyertai janda itu. Yes. 13. Dan ketika Tuhan melihat janda itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Lalu ia berkata padanya, jangan menangis. Ya. 14. Sambil menghampiri pasungan itu, ia menyentuhnya.
Dan sedang para pengusung berhenti, ia berkata, "Hai anak muda, aku berkata padamu, bangkitlah." Amin. Sampai situ dulu ya. Nah, kita waktunya pendek supaya cukup. Nah, saya mau tunjukkan pada saudara bahwa dalam hidup kita ini ada Tuhan. Gitu. Ya, nggak ada yang tahu kalau Tuhan mau lewat daerah Nain. Nggak ada yang tahu. Idenya dari Tuhan itu, dari Yesus sendiri, nggak ada yang tahu. Ya. Tapi setiap langkah dari Tuhan itu pasti ada perkara yang indah yang mau dikerjakan dalam hidup manusia. Khususnya malam ini buat kita semua yang hadir. Ada sesuatu yang indah yang Tuhan mau kerjakan dalam hidup kita. Nah, amin ya toh. Yang kedua, tidak ada kebetulan di dalam Tuhan. Saya diundang melayani di sini, ini bukan karena kebetulan. Saya yakin betul ini karena rencana Tuhan. Ya. Nah, di jemaat kami kalau bersekutu kami pakai istilah digital gathering, ya, digital gathering celebration. Nah, supaya kita gathering, kalau saya ngomong, saudara bilang amin, saudara kasih jempol. Nah, gitu, haleluya. Jadi gathering kita bisa rasa sama-sama, ya toh. Amin, atau saudara pakai ini ya. Nah, gitu boleh ya. Oke, ya. Dan kalau saudara bilang haleluya, itu kelihatan semangat. Goyang tangannya, haleluya. Nah, sebelum saya lanjut, kita latihan dulu kan lebih sehat, gitu ya Pak ya. Pak Hartono itu biasanya kalau pria-pria kan gitu, praktek-praktek. Nah, oke. Mari kita sama-sama bilang amin dulu ya. 1, 2, 3, amin. Yes, wah luar biasa. Katakan haleluya, goyang-goyang. Haleluya, mantap, mantap, mantap. Nah, sekarang kita coba langsung 1, 2 ya. Sekarang kita katakan amin. Yes, haleluya. Lagi. Haleluya. Amin. Yes. Beri tepuk tangan dulu bagi Allah. Oke, good. Saudara, jadi Tuhan itu punya rencana, punya hal yang indah buat kita. Yang kedua, saudara, ya, tidak ada kebetulan. Tuhan punya rencana dan bagi Tuhan tidak ada istilah kebetulan. Malam ini kita ketemu karena Dia punya rencana. Karena Dia mengasihi Bapak, Ibu, Saudara yang hadir. Dia mau supaya engkau punya kekuatan baru, disegarkan kembali. Nah, kalau ada di sini ya yang rasanya mati rohaninya gitu. Yang rasanya hubungannya sama Tuhan itu putus gitu. Ya, yang rasanya gitu ya, imannya nggak tumbuh ya. Kekuatan imannya lemah gitu ya. Saya mau katakan, jangan kecil hati. Ada Yesus yang direncanakan hadir di persekutuan doa keset malam hari ini. Malam buat waktu Indonesia. Amin. Tuhan punya rencana Dia hadir di sini. Ya. Kenapa saya katakan ini? Karena Tuhan Yesus, ya, Tuhan yang hidup, juru selamat manusia adalah Tuhan yang peduli. Gitu. Dia peduli buat kita, Dia peduli. Ya. Ya, amin. Yes, haleluya. Good, ya. Dan ayat ini menunjukkan juga dikatakan Dia penuh dengan belas kasihan. Jadi malam ini dimanapun saudara duduk, kalau ada yang rasanya lemah, rasa nggak kuat, rasanya apalagi sampai sudah rasa mati rasanya, ya nggak nikmati hadirat Allah. Kemarin saya ketemu satu bapak dalam malam ucapan syukur di sebuah kota, kurang lebih 1 jam 15 menit dari Delft, dari kota kami. Saya ketemu dan bapak ini bilang, saya nggak rasa apa-apa lagi. Berdoa pun saya nggak bisa. Saya bilang, Pak, berdoa itu tinggal bicara, tapi saya nggak ada lagi, Pak. Gitu dia bilang. Nah, saya katakan kepada dia bahwa ada Yesus yang peduli. Ya. Kenapa? Karena iman, nanti saya singgung ini, tapi saya katakan saja bahwa iman sebenarnya itu tidak ada hubungannya sama perasaan. Kenapa? Karena perasaan kita itu manusia berubah-ubah. Gitu. Sedangkan Tuhan tidak pernah berubah. Amin. Iya, imanmu boleh lemah, imanmu maksudnya suasana hatimu rasanya tidak enak hari ini, suasana hatimu rasanya kosong, tidak peduli.
Karena doa yang penting bukan hanya siapa yang bicara, tapi siapa yang mendengar. Doa itu yang paling penting kita tahu siapa yang dengar. Yang dengar namanya Allah yang Maha Kuasa, namanya Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ya, Yesus lihat ini anak yang diharapkan, pemuda, ini janda. Dia butuh laki ini untuk menolong. Tuhan tahu, Tuhan peduli. Dan malam ini juga saya mau katakan bahwa Tuhan bisa bangkitkan kekuatan saudara karena dia peduli pada saudara dan saya. Amen, ya. Itu yang luar biasa. Nah, sekarang supaya waktu kita cukup, bagian yang kedua harus ada dari pihak kita. Gitu. Amin, ya. Barang siapa percaya kepada Yesus, Yohanes 3:16 toh, barang siapa percaya akan memperoleh hidup yang kekal. Jadi ada dari pihak kita. Nah, karena demikian Allah mengasihi isi dunia ini sehingga diberikan anaknya yang tunggal. Tuh, sudah diberikan itu pihak Allah. Ya, terus apa? Barang siapa percaya itu mulai dari pihak manusia. Ya. Nah, itu sebabnya kita lihat Efesus 5:14. Efesus 5 dari pihak kita untuk build up your strength, ya. Oke. Kalau bicara hal ini itu wow, kalau kita mulai dari bawah dan bertumbuh terus berbicara terus, wah saya rasa ada beberapa waktu yang kita pakai untuk seminar. Tapi hari ini saya ingin langsung tekankan bagian-bagian penting dalam hidup kita. Efesus pasal 5 ayat yang ke-14. Dikatakan begini. Itulah sebabnya dikatakan, bangunlah, ya. Hai kamu yang tidur, dan bangkitlah dari antara orang mati, dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Dia ayat dibilang itu sebabnya dikatakan bangunlah gitu. Kalau saudara tidak bangun, nggak bisa terjadi apa-apa. Ya. Tuhan berikan, Tuhan tawarkan. Saudara tinggal ambil. Kalau saudara nggak ambil, nggak terjadi apa-apa. Contohnya Yohanes pasal 5. Di sana ada orang-orang sakit. Setiap kali ada kolam di situ di Bethesda, ya, kolam itu digoyang oleh malaikat. Malaikat datang digoyang. Siapa yang masuk duluan, dia sembuh. Wih, itu luar biasa itu. Pasti, saya rasa pasti itu di pinggir kolam royoan kabeh bahasa Jawa ya toh. Wah, rame ya toh. Ini karena persekutuan Surabaya ya, jadi balik Surabaya gorek. Nah, itu luar biasa sekali itu. Waduh, mereka waktu malaikat datang langsung goyang. Ya, orang lain masuk. Dikatakan waktu itu Yohanes 5, kalau sudah baca ayat 1 sampai 8, dikatakan Yesus melihat orang itu, yaitu orang lumpuh 38 tahun. Ia melihat, Tuhan melihat. Kata melihat dalam bahasa Indonesia kan ada pengertian beberapa ya, persis seperti bahasa Greek atau Yunani. Jadi bahwa Tuhan itu melihat bukan sekedar lihat, dia bisa tahu persis gitu. Ya, dan dikatakan orang ini sudah 38 tahun lumpuh, ya. Dan Yesus datang ke situ bertanya, ya, kepada orang lumpuh ini, maukah engkau sembuh? Malam ini saudaraku di Indonesia baru jam berapa ini? Tambah 6, 7, 8, jam 8, gitu. Tiba-tiba Pak Hartono tanya gini, siapa yang mau 1 miliar saya kasih? Langsung saya rasa nggak tunggu lama-lama. Wah, amin, langsung gitu kan jempolnya itu. Wah, rame dah, itu. Langsung ya sayang gitu kan. Kenapa? Karena pertanyaannya mau. Maukah kamu saya kasih 1 miliar? Wah, langsung yes gitu kan. Tapi waktu Yesus tanya, maukah engkau sembuh? Orang ini pengen sembuh, makanya dia di pinggir kolam. Waktu Yesus ada di situ ditanya, maukah engkau sembuh? Apa yang dikatakan orang ini bukan berkata, mau gitu. Enggak. Tuhan, saya ini sudah lama di kolam ini. Setiap kali kalau ada malaikat menggoncang air itu, ya, orang lain lebih dulu masuk. Ya. Artinya apa? Aku telat terus, ya. Delay terus, nggak ngalami mujizat. Orang lain ngalami, tonggoku ngalami, bisnisnya maju, aku gak maju-maju, telat terus. Malam ini kalau ada yang delay, saya mau bilang ada Yesus yang bisa membuat kemajuan
dalam hidup saudara. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Amin. Saudara, waktu orang ini ngomong begitu panjang lebar, Yesus berkata begini, angkat tilammu dan berjalan. Iya. Nggak tahu modelnya kayak apa Yesus katakan itu. Mungkin rodok kaget ya. Langsung diangkat tilamnya dan dia jalan. Ya. Jadi saya mau katakan saudara, ini dari pihak kita. Harus ada tindakan. Ya. Karena kita percaya kepada Tuhan. Orang ini tidak tahu siapa orang ini. Yesus yang bisa menyembuhkan, dia nggak tahu sih. Jadi waktu dia bilang persoalan ini, Yesus sudah angkat tilammu. Waktu dia angkat tilam, dia jalan. Wah, dia lompat-lompat. Waktu lompat-lompat, dia lupa bahwa hari itu adalah hari Sabat. Sabat, kalau sudah pernah ke Israel, itu nggak boleh soal ngangkat-ngangkat. Ya, nyetek lampu gak oleh apa mana ngangkat tilam. Gitu. Nyetek lampu ini loh, on off nggak boleh. Jadi kalau saudara tahu besok itu Sabat, saudara nyalain lampu sekarang. Kalau besok enggak, ya udah nggak pakai lampu. Jadi saudara bayangkan seperti itu hukumnya. Tapi saking sembuhnya dia angkat. Saya mau bilang sama saudara, ya, kuasa Tuhan itu melewati semua batasan yang ada dalam kehidupan manusia. Gitu. Amen. Ya. Dan ini luar biasa. Nah, saya teruskan bagian ini Yohanes 5 ini pada hari ini supaya saudara alami janji Tuhan. Jadi dari pihak kita Efesus 5:14, bangunlah gitu. Maukah engkau sembuh? Mau gitu ya. Ada firman ini katakan aku mau bangkit sekarang. Aku mau. Ya. Aku enggak peduli aku keadaannya kayak apa, situasiku bagaimana, aku mau bangkit sungguh-sungguh. Nah, kalau sudah gitu, tindakan yang kita harus lakukan. Yang pertama, untuk build up your strength. Ya, yaitu yang pertama, mengubah pola pikir kita sesuai firman Tuhan. Ya. Hidup manusia itu sebenarnya di sini, ya. Di kepala ini. Ini kalau kepalanya beres, bawa beres. Ya. Makanya saya senang Pak Hartono nyinggung soal suami. Ya, yang diambil dari kata kepale. Ya. Laki-laki pemimpin itu namanya kepale. Kepale ini diambil dari kata kepala itu diambil dari kata kepale ini. Iya, kepale. Kepale, ya. Laki-laki. Wah, ini penting. Gitu. Jadi kalau kepalanya beres, keluarga beres, gitu. Kalau kita ini ya sebagai manusia, kalau kepala ini beres, beres semua, beres. Jadi ini penting. Makanya saya mulai dengan Roma 12 ayat 2. Ya. Hendaklah kita dibarui ya oleh pikiran kita. Roma 12 ayat 2. Mau dilihat juga boleh ya. Roma 12 ayat 2. Ya. Pelan-pelan. Mengatakan begini. Karena ini ayat sering dibaca. Tapi kita mesti memikirkan, merenungkan ya. Roma 12, 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Kenapa? Kalau kita jadi serupa dengan dunia ini, kita mengalami keterbatasan. Karena di dunia ini isinya keterbatasan. Ya. Yang kedua, di dunia ini yang pasti namanya yang tidak pasti. Ya. Di dunia ini yang pasti itu namanya ketidakpastian. Jadi apa yang pasti di dunia? Yang tidak pasti itu yang pasti. Kue repot kan? Nah, dengar ini. Penting untuk kita ketahui. Ya. Ayat ini bilang, jangan kau jadi serupa dengan dunia. Terbatas. Dunia ini ada batasnya. Saudara masak, mau kasih pengawet, ada batasnya. Gitu. Ada yang cuma 2 tahun, ada yang 4 tahun, ada yang 5 tahun. Mari gitu, busuk. Batas, ada batasnya. Gitu. Sepandai-pandainya tupai melompat, dikatakan dia bisa jatuh juga. Karena dia di dunia ini. Dia dari dunia. Saya katakan, saudara, kalau engkau di dalam Tuhan, ya. Kalau sudah baca Alkitab, sejak Daud mengalami persekutuan dengan Tuhan, perjumpaan dengan Tuhan, dipilih Tuhan, di kamus Daud tidak ada kata kalah. Amin. Yang amin boleh angkat jempol saudara. Amin. Ya, nggak ada kata kalah. Baca Alkitab, saudara. Ya. Raja yang nggak pernah kalah itu namanya Raja Daud. Dan yang paling menang, sungguh-sungguh nggak ada yang bisa ngalahkan, namanya Raja segala raja. Tuhan kita Yesus Kristus. Ya, bahkan dia bisa menularkan
kemenangannya bagi kita. Oke, yang pertama ini dalam pihak kita mau berkata, aku mau rubah pola pikir saya. Mau sesuai firman Tuhan, Roma 12 ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu. Iya, dikatakan sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan pada Allah, dan yang sempurna. Saya nggak uraikan semuanya, tapi saya ambil kata itu. Tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, pembaharuan pola pikirmu. Dan kata ini dipakai kata metamorfosa. Metamorfosa, contoh yang paling gampang di Indonesia seringkali dulu ada pelajaran biologi, yaitu perubahan dari ulat jadi kupu-kupu. Gitu. Dari ulat jadi kupu-kupu. Ya, dari yang cuma kicik-kicik jadi terbang. Ya, toh, luar biasa ya. Dan itu metamorfosa. Kata metamorfosa untuk mengatakan begini, bahwa perubahan ini perubahan menetap. Perubahan yang nggak bisa balik lagi. Tidak pernah ada kupu-kupu jadi ulat lagi. Kalau dia balik langsung mati. Dia balik jadi kepompong kering, mati. Ya, nggak bisa balik. Jadi kita harus tahu ini, ya, bahwa Tuhan mau kita berubah. Orang Israel harus keluar dari Mesir, gitu. Dan dia nggak boleh balik. Dia harus sampai kanan. Kalau dia balik, hancur, habis dia. Jadi nggak boleh balik. Ini metamorfosa, ya, perubahan seperti ini. Dari ulat jadi kupu-kupu. Dari yang pelan, dari yang kecil, gitu, bisa terbang, ya. Dari gerakannya yang pendek jadi gerakan yang panjang tanpa batas. Luar biasa sekali. Dan ini yang Tuhan mau. Jangan jadi seperti dunia, karena dunia terbatas. Kau akan lewati semua batasan. Hebat. Yaitu, saudaraku, penting untuk kita ketahui, karena saya tambahkan sedikit ya, untuk mengeluarkan orang Israel dari tanah Mesir, itu cuma butuh 1 malam. Langsung keluar. Ya. Langsung besoknya orang Mesir ngasih baju, ngasih apa saja yang orang Israel minta. Dan langsung keluar. Tapi, dengar baik-baik, untuk mengeluarkan Mesir dari orang Israel, butuh kurang lebih 40 tahun. Ngeluarin Mesir ini. Ngeluarin Mesir dari kita ini. Iya. Sudah bertobat, sudah keluar dari hidup lama. Tapi ngeluarin yang lama di sini, lama. So. Perlu proses. Ya. Nggak gampang gitu. Ya, apalagi ditambahin trauma, ditambahin yang aneh-aneh itu. Ya, wah itu lama banget. Proses terus dirubah, harus dirubah, harus dirubah. Jadi itu penting. Nah, itu sebabnya supaya mengalami perubahan dalam pola pikir kita, maka kita perlu merenungkan firman itu siang malam. Yosua 1 ayat 8. Saya sering melayani pertemuan para pengusaha ya. Saya sebutkan ayat ini sederhana nggak taunya. Untuk sukses itu, saudara, saya mau bilang cuma ayat ini. Yosua 1:8. Ayo kita buka sama-sama. Ya, haleluya. Yang lain-lain itu tambahan. Basicnya ini Yosua 1 ayat 8 mengatakan begini. Ini ayat beken, tapi seringkali nggak gampang dilakukan. Ya, Yosua 1:8. Janganlah engkau lupa memperkatakan Taurat ini. Jangan lupa perkataan, ucapkan ya firman Tuhan ini. Ya, tetapi renungkan itu siang malam. Renungin siang malam. Waktu apa? Ada harapan, waktu senang, waktu siang gitu, itu renungin firman gitu. Terus kalau ada malam, kalau ada problem, gitu, ingat firman itu. Nah itu luar biasa. Ingat dong, karena firman ini meneguhkan kita. Dikatakan di sini, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Ya, kuncinya di sini. Ya, nah, saya tunjukkan. Dikatakan sebab dengan demikian, garis bawahi kata ini. Perjalananmu akan berhasil. Gampang katanya mau berhasil aku. Ya, saya itu diajak ikut seminar macam-macam gitu.
berapa? Inilah 7 langkah sukses, ini kunci sukses, yang sana 13 kunci sukses, kuncinya banyak banget. Gitu. Satu saja dibilang ayat ini. Renungin ini firman Tuhan siang malam. Ya, sebab dengan demikian perjalananmu berhasil. Pengusaha, kau yang ada di sini, kalau kau mau berhasil, baca firman Tuhan. Ambil waktu, dengar firman. Ya, mengubah pola pikirmu. Wah, itu dahsyat. Dahsyat. Terus dibilang ayat ini, dan engkau akan cuan. Nah, itu beruntung. Haleluya. Amin, saudara. Ini kuncinya. Ini dahsyat sekali ini. Luar biasa. Ya, puji Tuhan. Saya lihat nanti ada beberapa yang baru hadir. Wow. Ya, puji Tuhan. Saya nggak sempat forward ke beberapa orang, tapi saya senang bahwa malam ini Tuhan yang merencanakan ada di tengah kita, dan Dia punya rencana yang indah supaya engkau dan saya bisa build up kekuatan saudara. Amin. Jadi satu, ya, kita mau rubah pola pikir kita, yaitu dengan apa? Ini firman Tuhan. Selanjutnya yaitu Yohanes 15 ayat 7. Saya meneguhkan hal ini. Yohanes 15 ayat 7. Oke ya. Yohanes 15 ayat 7. Saya masih ada berapa waktu, Ibu Dia atau Ibu Yuliana atau Pak Adi? Boleh tahu? 20 menit. Oh, masih ya? Saya Masih, kira Pak. tinggal 5 menit. Ya. Ya. Yohanes 15 ayat yang ke-7. Yes. Ini ayat-ayat sederhana, tapi ini sering kali terlupakan. Jikalau kamu tinggal ini di dalam aku, dan firmanku tinggal di dalam kamu. Ya. Tinggal di kata ayat ini, karena ini berhubungan dengan tanaman. Yohanes 15 ini bicara pokok anggur. Bicara tentang tanaman, artinya tinggal itu tertanam. Ya. Jikalau kamu tinggal di dalam aku, kalau kamu tertanam di dalam Tuhan, dan firman Tuhan itu tertanam di dalam kita, ya, maka mintalah apa saja yang kamu kehendaki, kamu akan menerimanya. Haleluya, sederhana. Amin. Yes, oke, kita tepuk tangan dulu bagi Allah kita yang luar biasa. Ya, kau bisa bangun imanmu, kau bisa bangun rohanimu, kau bisa bangun bisnismu, kau bisa bangun rumah tanggamu dengan ini. Mengubah pola pikir dengan mengisi hidup kita dengan firman Tuhan. Jadi Anda semua saudara yang hadir hari ini dan mendengar firman Tuhan, saya mau katakan bahwa saudara sedang membangun perkara besar dalam hidup saudara. Dan kau akan lihat keberhasilan, kau akan lihat keberuntungan, kau akan dikatakan di sini, minta apa saja. Kau akan lihat perkara ajaib. Ya, saya kenal pengusaha Surabaya yang sekarang sukses di salah satu yang sukses di Jakarta. Dan saudaraku, waktu saya ngisi Full Gospel Businessman Fellowship International FGB MFS Surabaya, waktu itu chapternya baru 2. Ya, FGB MFS dulu chapternya masih 2. Dan saya waktu itu Pak Arifin masih, Pak Timotius Arifin ya sekarang pendeta, dia itu tokoh dari Full Gospel Businessman sebelum jadi pendeta ya. Dia orangnya bersama, setelah itu Tuhan bangkitkan Pak Insinyur Bernard, itu kakak ipar saya, dan dia menjadi tokoh kegerakan dari FGB. Dan saya dulu melayani ke Jakarta, melayani bersama Bapak Dr. Lukas Halim. Itu salah satu pendiri dari FGB MFI Indonesia. Nah, waktu saya melayani, di tengah-tengah saya melayani, ada saat selesai acara, kita doa, biasanya gitu bubar, terus salaman ya. Waktu ketemu, maka Bapak ini ngajak saya sedikit ke pojok, terus dia keluarkan uang 50.000 rupiah. Dia bilang, Pak, saya nggak punya uang lagi. Ini buat Bapak. Saya kaget. Maksudnya apa? Saya bilang. Gitu. Kalau enggak ada, jangan dikasih. Saya bilang, oh enggak ada uang ngasih. Saya bilang, tidak Pak. Tadi waktu saya dengar firman Tuhan, saya ini baru bertobat Pak. Oh ya, saya bertobatnya karena saya lagi bangkrut. Tuhan tuh memang kadang-kadang pakai bangkrut supaya bertobat, ya. Tapi jangan nunggu bangkrut ya kalau mau bertobat sekarang aja malam ini. Jangan tunggu lama-lama. Nah, waktu dia kata itu, saya bilang, wah, maksudnya apa? Waktu Bapak khotbah tadi, wah saya terharu Pak. Ya, saya bilang aku mau bertindak, aku harus bertindak.
Ya, waktu itu kalau nggak saya ngomong tentang iman apa-apa, lupa saya harus bertindak. Ya, dan saya mau menabur. Katanya. Oh ya, kaget. Dan tapi saya nggak punya uang, Pak. Dia bilang, saya cuma punya uang 50.000 ini, nggak ada uang lagi. Di rumah pun nggak ada uang. Tapi bensin ada, jadi bisa pulang. Rumah ada makanan, istri saya lagi sedih sekali, nangis. Terus saya tanya, kok bisa? Ya, saya ini bersama satu teman punya usaha bangkrut, Pak. Ya, saya sebagai sahabat, saya juga harus nomboi, dia bilang gitu. Tiba-tiba katanya katut. Jadi kayak kapal itu kalau tenggelam jauh, yang lain-lain katut jauh. Kapal-kapal sebelah itu karena nggak menjauh, masuk semua. Tenggelam, dia bilang. Oh ya, terus apa yang kamu dapat? Saya terima firman Tuhan. Saya harus percaya bahwa ada Tuhan yang peduli sama saya. Wah, bagus, saya bilang gitu. Sudah, singkat cerita, saya pulang. Saya bilang, oke, saya terima dan saya akan berdoa. Ya, dengan apa yang kau lakukan ini. Sudah, pulang. Saudara, mungkin dia pulang mungkin cuma sedih sedikit. Saya pulang, gak bisa tidur. Saya bilang, Tuhan ini nyawanya orang itu. Tuhanku Yesus, ini kawan. Tuhan ini kayak apa orang ini, Tuhan. Bagaimana saya bilang, saya perlu tadi berdoa, Tuhan. Ini dia cuma punya uang sakme ini loh, Tuhan. Ini ya apa ceritanya. Saya bilang, Tuhan, kasihani Tuhan. Saya taruh, saya tangisi sampai uangnya pun jadi basah. Karena saya nangis, saya bilang, Tuhan, kau dengar ceritanya. Kau dengar dia lakukan ini dengan firman. Dia dengar firman, dia melangkah. Tuhan campur tangan. Tuhan, dia punya anak 2 perempuan, masih kecil-kecil. Tolong mereka. Saudara, itu luar biasa. Itu pengalaman dahsyat. Kadang-kadang Tuhan memang bikin kita desperate. Istilah desperate itu sampai nemplek. Ngeblak sampai nemplek kayak sengadet. Ya nemplek ngeletak ini desperate. Ya di situ biasanya Tuhan ingin berbuat sesuatu. Jadi waktu saya berdoa itu 2 hari kemudian si bapak ini ngebel saya. Waduh. Ya. Waktu itu saya mengalami berkat Tuhan. Oh iya? Apa yang kamu alami? Dia bilang. Pak, menurut bapak ini diterima apa enggak ya? Wah, saya bilang, aku kan bukan dukun, saya bilang gitu. Ya mesti sembahyang, terus dicek dengan firman Tuhan, saya bilang gitu. Ya Pak, gini loh Pak, aku ini ya, baru ditelepon sama pengusaha Makassar, tapi bukan orang Kristen Pak. Ya. Maksudnya kiai Pak. Terus dia bilang gini, aku mau buka usaha di Surabaya. Ya, kamu cari kantor ya, di mana saya modali kamu untuk bikin perusahaan saya di sana. Ya, kedua dia bilang, saya mau kamu pindah rumahmu dekat kantor itu supaya jangan terlalu jauh. Ya. Nah, 3 dia bilang, aku butuh daerah industri. Nah, kalau industri kan berarti dia harus pindah, harus dekat sana. Waduh, terus dia bilang, terus bagaimana? Kalau kamu mau, ya, dia bilang, hari ini aku mau transfer, ya, sekitar 3 miliar. Wah, gitu. Iki mimpi atau apa? Dia bilang gitu. Saudara, bayangkan itu tahun 86 di Surabaya. Full gospel baru awal gitu. Saudara, dia kaget. Ya. Saya bilang, bener gak ya? Bener gak ya? Gitu, so. Nah, dia telepon. Kok bisa ya Pak Victor? Terus kamu tanya nggak dia siapa? Saya tanya, tapi dia bilang gini, buat kamu saya nggak penting. Yang penting kamu mau nggak? Yang kedua, dia ngomong, kalau kamu mau saya kirim langsung. Dia tanya, nomor bankmu mana? Saya sudah nggak punya nomor bank. Dia bilang, aku minus, katanya nggak berani ngasih tahu. Dia bilang, terus saudara, orang ini bilang, segera, kalau kamu mau, saya akan transfer sekarang. Terus teman saya ini bertanya, Bapak tahu nama saya dari siapa? Itu juga enggak penting. Katanya gitu, bingung kan aku. Terus ini ya apa? Terus dia tanya, Pak, ini bisa dipercaya apa enggak? Lah aku ya enggak ngerti. Dia bilang, gini loh sekarang gini, sing gampang ya suruh kirimin duit aja. Kalau memang benar kirimin duit, kok gak akan repot. Saya bilang, ayo kita berdoa. Saya bilang, ayo berdoa. Kamu kontak dia. Dia bilang, Pak, saya bersedia. Walaupun saya kurang ngerti banyak, kemampuan saya yang nggak tahu Bapak bisa tes juga, tapi saya siap kalau Bapak perlu saya. Siap. Saudara, kaget. So. Ya. 3, jadi hari kelima,
dinyatakan uang itu ditransfer ke rekening yang disuruh buka. Jadi dia harus buka rekening karena minus toh, disuruh buka rekening lain di satu bank, uang itu ditransfer. Dan waktu itu Bapak ini telepon saya. Aku kaget Pak Victor. Beneran. Dikirim beneran. Saudara, itu cara Tuhan. Tuhan ada. Amin. Kalau engkau tinggal di dalam firman-Nya, engkau ada di sana, engkau mengizinkan firman itu berkuasa, saudara, bagi Allah nggak ada yang mustahil. Gitu loh. Engkau dulu kayak ulat kibik, dirubah jadi apa? Kupu-kupu ya, langsung bisa terbang. Kaget loh. Saudara, masih ada banyak kesaksiannya. Bahkan di masa pandemi ini pun cerita keajaiban Tuhan masih berlangsung. Kenapa? Karena Tuhannya tidak pernah berubah. Gitu loh. Dunia berubah, Tuhan tidak pernah berubah. Dia tetap ajaib, dia tidak terpengaruh oleh keadaan. Karena Yesus adalah Allah yang luar biasa. Beri jempol, katakan amin. Haleluya. Mantap ya. Bagus sekali. Jadi please, saudara, ambil waktumu, baca Alkitab, renungin, ucapin. Jangan tunggu waktu baru susah. Jangan. Waktu senang, waktu siang, ucapin firman, renungkan firman. Waktu malam, nggak takut, ucapin lagi. Karena perkara ajaib pasti terjadi. Yang kedua, karena yang kedua ini ada hubungannya. Yaitu, mari kita lihat langsung ya. Membangun iman dengan berdoa dalam Roh Kudus. Saya sudah dengar banyak tadi Pak Artono singgung kata-kata ini, dan ini bagus sekali. Mari kita lihat Yudas 1:20. Yudas 1:20 berkata demikian. Nanti saya tembuskan beberapa hal. Saya akan kasih 3 poin saja. Yudas 1 ayat yang ke-20. Akan tetapi kamu, saudara-saudaraku yang kekasih, garis bawahi, bangunlah dirimu sendiri. Ini pihak kita harus bangun, gitu. Ya, terus dibilang bangunlah dirimu sendiri, ya, di atas dasar imanmu yang paling suci dan berdoalah dalam Roh Kudus. Nah, dua ini, ya, Yohanes 4 mengatakan kamu harus menyembah dalam roh dan kebenaran. Dua ini harus bareng, gitu. Ya, firman dan berdoa dalam roh. Ya. Oke, saya tunjukkan supaya saudara bisa tahu balance-nya. Yohanes 7. Yohanes 7 ayat yang ke-38 dan 39a. Yohanes 7, ya cepat-cepat saja. Oke, mengatakan begini. Nah, bagus sekali kalau saudara lain. Yohanes 7 ya. Dibilang gini, 38, 39a. Barang siapa percaya padaku, kata Yesus. Seperti yang dikatakan oleh kitab suci. Nah, itu siapa ya? Saudara mesti tahu ini, firman ini. Ya. Seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. 39. Yang dimaksudkannya ialah roh besar, Roh Kudus, yang diterima oleh mereka yang percaya padanya. Sampai di situ. Jadi, saudaraku, firman ini, kalau engkau renungkan, engkau isi hidupmu, engkau tertanam dalam firman, maka dikatakan roh itu akan mengalir. Gitu. Mengalir di sini artinya roh itu akan bekerja dalam diri kita. Jadi dengan kata lain, kalau engkau mendengar firman Tuhan, engkau percaya firman Allah, ya, engkau sedang mengizinkan roh Tuhan bekerja. Apa itu roh Tuhan? Kisah 1:8. Itu. Kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu. Nah, artinya apa? Saudara terima kuasa, authority, ya, power. Ya. Saudara, dulu semain Gresik ya. Saya kagum nih Gresik jadi hebat. Ya. Saya lihat bagaimana Pak Jokowi, ya Presiden Indonesia ini dahsyat sekali nih. Ya, doano terus Pak Presiden Jokowi ya. Itu orang hebat. Puji luar biasa. Ya, apalagi kayak pemimpin-pemimpin dunia puji dia. Masyarakat Indonesia bisa tidak menghargai. Ya, lucu juga ya. Memang pasti dong. Pembaruan pasti ada dampak-dampaknya. Kalau saudara lihat, misalnya saudara masuk supermarket, terus tertulis di sini,
mohon maaf gitu, apa? Belanja saudara terganggu karena ya supermarket ini sedang direnovasi, lagi dibarui. Pasti ada dampaknya. Beberapa pengusaha kena dampaknya. Tapi kita lihat ke depan, pasti ini ada sesuatu yang baik buat Indonesia. Gitu kan? Nah, karena saudara tinggal di Indonesia, kalau Indonesia ngalami perbaikan, berarti saudara juga ngalami kebaikan dia. Amin, gitu. Nah, terusin lagi ya dikit ya. Nah, saudaraku, kalau kita lihat ayat ini, ya, kalau kita percaya seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam ngalir aliran air hidup. Yang dimaksudkannya ialah roh yang diterima oleh mereka yang percaya padanya. Jadi isi terus hidup dengan firman Tuhan, ya, maka Roh Kudus akan memenuhi saudara, mengalir dalam saudara, ya, maka saudara akan mengalami namanya apa namanya nih bahasa Indonesianya. Bahasa rohaninya yaitu pewahyuan. Oh, inspirasi. Jadi kalau saudara percaya firman Tuhan, kok itu sedang mengizinkan Roh Allah bekerja dalam dirimu, maka inspirasi keluar. Gitu. Amin. Saya kagum, orang Indonesia ini luar biasa. Pengusaha Indonesia itu hebat sekali. Kalau dia sudah sukses, misalnya nih, sukses dengan apa namanya nih usaha, salah satu usaha misalnya tekstil, dia nggak berhenti sampai tekstil. Kalau boleh dia buka yang lain, dodolan emas sekalian, properti, hebat sekali. Ya, kalau orang di Eropa, kalau sitok satu nggak bisa kemana-mana, nggak ada fleksibelnya. Orang Indonesia, wah luar biasa. Ini gara-gara salah satunya mungkin karena kita datang dari daratan Cina, gitu. Orang Cina itu luar biasa, kok so pinter tenan, gitu. Hebat, ya. Dan itu pengaruhnya sampai ke Indonesia, gitu. Bisnis kalau dodol kacang sukses, kenapa gak dodol durian, ngono lho, so hebat amat ya, luar biasa ya. Kalau dodol minyak sukses, kenapa kok dodol tahu, hebat, luar biasa. Datang ke Belanda tak pikir liburan, gak tahu motornya jelalatan, gak golek jalan supaya bisa ekspor impor, hebat. Itu pengusaha, so, itu luar biasa. Orang kayak gini ini wah hebat, menyala, gitu. Makanya beberapa gereja maju, kalau orang itu baru dibarui, maka timbul apa? Inspirasi, semangat. Nah, orang-orang seperti itu kalau mimpin gereja semangat, menyala. Gitu. Iya. Nah, saya tunjukkan ya 2 Raja-Raja 3 ya. Mumpung masih ada waktu sedikit. 2 Raja-Raja 3 kita lihat langsung. Nah, ini tujuannya. Kalau kau izinkan firman Allah bekerja, kau akan bangun dirimu dengan berdoa dalam roh. Gitu. Kalau berdoa dalam roh, keluar inspirasi, keluar pewahyuan. Apa? Itulah hikmat Allah. 2 Raja-Raja 3. Oke, langsung ya. Saya paling suka ayat ini saya. 15 ya saya baca ya supaya cepat ya. 2 Raja-Raja 3:15. Maka sekarang jemputlah bagiku seorang pemetik kecapi. Pada waktu pemetik kecapi itu bermain kecapi, maka kekuasaan Tuhan meliputi dia. Meliputi nabi ini, Nabi Elisha. Ya. Jadi Pak Chandra hebat, ya. Tadi dia worship itu, wah saya nikmati hadirat Tuhan. Ya, saya rasa gitu. Itu penting. Jadi makanya tim praise and worship itu mesti doa no. Orang-orang yang punya talenta pujian penyembahan disembayangi gitu. Haleluya. Ya, amin. Supaya melayaninya sungguh-sungguh. Lah kalau saudara pengusaha sukses dan berhasil gitu ya, wis kalau ada pemain musik artinya sungguh-sungguh menyembah Tuhan, kongkon wis ayo melayani Tuhan aja gitu. Duitnya kamu nggak usah pikir aku sih bayari uripmu, nah, itu kan pokoknya kamu nyembah, aku nanti dapat inspirasi, lah aku bisnis sukses, kita bagi-bagi, ngono toh, bagus gitu, luar biasa, ya. Amin, gitu. Karena itu saya itu sedih kalau ada pemuji penyembah gitu ya, kasihan loh aku, mereka cari duit ya, memang butuh hidup loh ya. Sampai rame baru-baru ini geger tentang hak cipta itu. Oh Indonesia lucu, hak cipta aja kok gegeran gitu. Di Belanda kalau kau enggak hak cipta kok didenda habis-habisan. Kami ini setiap tahun bayar hak cipta, so, nyanyi apapun bayar di sini gitu. Nah kok repot gitu. Mereka juga butuh hidup gitu. Kasihan loh pemuji itu ya. Bukan Pak Chandra maksud saya, pemuji-pemuji di Indonesia itu kasihan. Wis diundang pulangnya cuma dibilang
Terima kasih Pak ya. Sampai ketemu. Wis anu lho, mulai ku bingung dia. Dia perlu makan loh, saya bayangmu. Makanya jangan salahkan kalau dia lari ke musik dunia, lari ke dunia malam lagi. Sano, padahal worship musiknya kayak gini ya toh. Haleluya, nyanyi terus pendeta diurapi ngono kan. Haleluya. Amin. Yes, ya, doain ya. Oke. Pak Chandra full time melayani di musik atau bagaimana Pak Chandra? Boleh dibuka, Pak? Iya. Mic-nya keren kayak gitu loh. Oh, foto ya. Saya hamba Tuhan juga Pak, gembala sidang. Wis, mantap. Hamba Tuhan maksudnya itu biasanya kalau hamba Tuhan katanya pendeta mana ya? Gembala sidang saya Pak. Wah, luar biasa Pak Chandra ya. Saya itu kalau di Indonesia dibilang hamba Tuhan itu mesti jelas gitu. Karena katanya hamba Tuhan itu wabe hamba Tuhan sampai yang dodol minyak pun hamba Tuhan itu jadi kan bingung. Oke Pak Chandra, terima kasih banyak. Nah, amin. Nah, ayat 16 berkata, kemudian nih setelah perusahaan bersih naik, jadi kalau berdoa dalam roh, mengizinkan firman Allah bekerja, kita nyembah dalam roh, 16. Kemudian berkatalah, ya beginilah firman Tuhan, biarlah di lembah ini buat parit-parit. Itu apa? Inspirasi. Inspirasi ilahi, bukan datang dari dunia. Suruh bikin parit-parit. Waduh. Terus 17. Sebab beginilah firman Tuhan, kamu tidak mendapat angin dan hujan. Namun lembah ini akan penuh dengan air. Sehingga kamu serta ternak sembelihan dan hewan pengangkut dapat minum. Kalau kita mau alami mujizat, ya kita mesti siapkan hati, siapkan. Itu mesti disiapin. Mau melihara ikan, ya tuku akuarium. Gitu. Kita mau lihat perkara besar, siapkan pikiran yang besar. Gitu. Amin. Orang yang berpikir besar akan lakukan perkara besar. Gitu loh. Orang yang berpikirannya cupet, ya sudah kemana-mana. Gitu. Jadi orang yang berpikir besar akan lihat perkara besar. Ya. Kalau nggak ada orang yang berpikir besar, nggak ada pesawat terbang hari ini. Gitu loh. 2 kakak beradik, ini anak-anak pendeta, kakak beradik ini selalu. Ya. Terus ngomong sama bapaknya, Pak, aku pengen ya orang itu manusia bisa terbang, Pak. Bisa pindah dari sini ke sana biar cepat. Dia bilang, nak, kalau manusia itu burung, pasti Tuhan sediakan apa? Sayap. Bapaknya udah berhenti, aku. Nggak ngerti kalau anak muda itu ini masih kosong, masih bersih, jadi masih bisa bergerak. Jadi dia omong gitu, anak-anak itu bilang, loh Pak, kita itu bisa lebih cepat dari biasanya Pak, begini-begini. Dia coba semua sampai ketemu pesawat terbang. Gara-gara 2 orang ini. Gitu loh. Kalau seumpama ibu dari Thomas Alva Edison menyerah bahwa anaknya goblok. Thomas Alva Edison itu dikeluarin dari sekolah karena bodoh. Kalau bahasa Belanda itu dom. Ya, bahasa Indonesia mungkin yang paling cocok itu dungu, gitu. Diajari 1 tambah 1 2, sesuk ditanya mana lupa. Itu dungu namanya. Itu Thomas Alva Edison itu. Goblok loh. Saya kadang-kadang mikir ya, lah ya dia yang goblok kayak gitu bikin lampu, lagu ini bikin apa? Gitu. Pak yang kenapa? Karena ibunya berpikir besar. Anakku mungkin dibilang bodoh, tapi aku percaya anakku bisa bangkit. Anakku pasti sukses. Anak itu kok buku-buku sampai jadi pembuat atau menghasilkan atau membuat lampu cahaya itu yang kita pakai sampai sekarang. Ini perkembangan. Handphone yang kau pakai itu semua perkembangan dari ilmu yang dialami, yang dikerjakan oleh Thomas Alva Edison. Hebat. Ya, jadi please jangan berhenti dan lihat. Kalau engkau izinkan Roh Allah bekerja, inspirasi keluar. Terus 18. Dan itu pun adalah perkara ringan di mata Tuhan. Juga orang Moab akan diserahkannya dalam tanganmu. 20 ya langsung ya supaya cukup ya. Keesokan harinya ketika orang mempersembahkan korban, lihat ini, garis bawahi. Datanglah dengan tiba-tiba air dari arah Edom. Ya, lalu penuhlah negeri itu dengan air. Saudara, untuk membawa air menuhin parit-parit di padang gurun, berapa liter, berapa kubik air yang kita harus tampung. Supaya apa? Karena itu kering. Kalau diisi air, merembes. Kalau cuma sedikit, mesti banyak sampai dia basah, sampai meluber. Di waktu ini dibilang apa? Keesokan harinya ketika orang mempersembahkan korban, lagi worship Tuhan, lagi nyembah Tuhan. Ayo, jangan berhenti. Pagi hari pakai untuk sembah dia. Sembah dalam roh. Maka berkat itu datang. Dari Edom datang. Ya.
Gak akan ada hujan, gak ada air, gitu, angin, tapi parit-parit ini bisa penuh. Ini loh inspirasi ilahi. Kalau engkau mengizinkan Roh Kudus bekerja, kalau engkau mulai berdoa dalam roh, kalau engkau mengizinkan Roh Tuhan ya bekerja dalam kehidupan saudara. Tadi saya sudah mulai dengan dasar ini, supaya engkau bisa nyembah dalam roh, saudara, engkau harus terima Roh Kudus itu. Ya, itu dimulai dengan Yohanes 14:26. Roh itu, yaitu penghibur, akan diutus Bapa dalam namaku, dalam nama Yesus. Minta, roh itu memenuhi saudara di dalam nama Yesus. Dan orang-orang yang dipenuhi Roh Kudus, ya, mereka bisa berkomunikasi dengan sorga, komunikasi tanpa batas. Yaitu apa? Dengan bahasa roh. Jadi orang kalau dipenuhi Roh Kudus, dia akan berbahasa roh. Izinkan Roh Kudus bekerja. Maka engkau akan bersekutu dengan Tuhan. Komunikasi tanpa batas. Kalau saya berdoa bahasa Indonesia, lama-lama balik mana kalau sembahyang. Tapi kalau berdoa dalam roh, saudara, kalau doa pakai akal, 15 menit lah, saudara ngomong kembali kepada kata-kata itu. Tapi kalau engkau berdoa dalam roh, kau pakai bahasa roh, kau akan terus bergerak. Ya, bersekutu dengan Tuhan yang tanpa batas. Oke, nah, jadi kalau sudah lihat ayat ini, nanti sudah catat saja 1 Korintus 14 ayat 2, 1 Korintus 14 ayat 14 sampai 15. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, ya dia sedang membangun dirinya sendiri, build up. Ya, kalau engkau nyembah terus dalam roh, engkau build up kekuatanmu. Nah, dan kalau engkau berkata-kata dengan bahasa roh, ya itu engkau tidak berkata-kata kepada manusia, tapi berkata-kata kepada Allah. Kata-kata bahasa Indonesia sebenarnya itu pendek atau terlalu dangkal. Berkata-kata itu artinya berkomunikasi dengan Allah. Ya, komunikasi yang begitu intim sampai pembicaraan saudara dengan Tuhan tidak bisa berhenti. Itu menyembah dalam roh. Ya, kalau engkau sudah nyembah, sudah pas habis gitu sudah rasa berhenti, puas, jangan terus amen dah Tuhan, jangan. Izinkan Tuhan bicara, dia mau undang, saudara dia datang, saudara tinggal, ya betul. Banyak orang kalau nyembah, amen, udah selesai itu pergi. Jangan, tenang, tunggu waktu biar dia bicara. Amen. Terusin ya. Yang terakhir ya, mencari yang ketiga, mencari persekutuan, ya, dengan Tuhan terus menerus. Dasarnya langsung saja. Kita lihat Yesaya 40:31. Kalau engkau mau bangun, ya, build up your strength, itu Yesaya 40:31. Cari persekutuan yang terus-menerus. Tadi saya sudah singgung, itu sebenarnya dia berikan Roh Kudusnya. Ya, Yesaya, cepat saja, 40:31 berkata gini, tetapi orang-orang, kata orang-orang ini, tidak peduli latar belakangmu, tidak peduli pendidikanmu seberapa jauh, tidak peduli saudara laki atau perempuan. Tidak peduli, saudara, engkau dikatakan EQ-nya tinggi atau rendah. Tidak peduli. Tapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Luar biasa. Rohmu menyala terus. Yes, terus. Nah, tadi saya sudah singgung dari awalnya. Sehingga, saudaraku, engkau siap waktu gelap, engkau siap waktu terang, engkau siap. Banyak orang sukses, maksudnya banyak orang jatuh bukan hanya di waktu gelap. Banyak orang jatuh juga di waktu terang. Banyak orang kalau sudah senang lupa Tuhan. Ya. Dulu sebelum kenal Tuhan, kena problem puasa, minta tolong. Wih, semua pendeta di Parani sak Surabaya itu minggu, hari Senin sampai Minggu, rasanya Minggu kabeh. Buat ke gereja terus. Tapi sudah sukses. Dia bilang goodbye my love. Sampai ketemu kalau ada persoalan lagi. Yo, foto yo. Nah, itu apa artinya? Tidak menghargai Tuhan. Tapi ayat ini bilang kalau kau rindu, nantikan Tuhan. Jadi waktu Daniel worship God, nyembah Tuhan, cari persekutuan dengan Tuhan. Catat aja ya, Daniel 6 ya. Mulai ayat 1 sampai 29. Saudara, waktu Daniel suka berdoa, 3 kali sehari dikatakan. Dia bersekutu dengan Tuhan. Dia berdoa kepada Tuhan. Saudara tahu apa yang terjadi? Dia harus hadapi problem.
Jadi bukan berarti kalau sudah berdoa tidak ada problem, bukan. Problem itu adalah tempat latihan. Problem itu kuncinya berkat, gitu loh. Amin. Saudara akan lihat berkatnya karena saudara sudah punya kuncinya. Kau tinggal pakai itu, mainkan problem itu sehingga kau lihat mujizat di dalam Yesus. Nah, saudara, saya mau katakan waktu dan dia ditangkap, ya, saudara lihat dia tenang. Dimasukin lubang singa itu, dia nggak teriak-teriak, nggak bilang gini, Tuhan kok mana? Aku sudah sembahyang, ya tuh sehari 3 kali. Wah, banyak orang Kristen sudah ngomong kayak gitu tuh. Kalau ada problem, itu nggak siap. Karena apa? Nggak punya persekutuan. Cari persekutuan itu. Dan Tuhan menyediakan banyak tempat untuk engkau bisa bersekutu. Salah satunya yaitu rumah Tuhan. Langsung saya akhiri Mazmur 92. Ya, saya akhiri ya. Kita baca dulu dan setelah itu kita berdoa. Oke ya, karena waktu kita sudah pendek. Mazmur 92 lain kali kita sambung ya Pak Adi ya. Mazmur 92, yes. Dikatakan begini, yes. Mazmur 92, ya. Ayat 13 sampai 16. Nih, orang benar akan bertunas. Orang benar, kita ini orang yang percaya Tuhan dibenarkan. Jadi kita disebut orang benar. Orang benar akan bertunas, akan bertumbuh, akan muncul, akan keluar hal-hal baru. Seperti pohon korma. Bertunas seperti pohon korma. Korma itu di padang gurun. Terus akan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Mereka, garis bawahi. Saya nggak ada waktu lagi. Jadi saya mesti tegas ini. Mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Keluar tuh. Mengalir. Bertunas. Ya. Dampaknya itu muncul di mana-mana. Yaitu apa? Pada 15. Pada masa tua pun, ayat 15, mereka masih berbuah. Mereka masih produktif. Ya, luar biasa. Menjadi gemuk dan segar. Terakhir. Untuk memberitakan bahwa Tuhan benar. Bahwa ia gunung batuku. Tidak ada kecurangan padanya. Orang yang seperti ini. Yaitu orang yang ditanam di bait Tuhan. Yang punya persekutuan dengan Tuhan. Ditanam itu artinya tinggal di situ. Kalau saudara disediakan Tuhan. Salah satunya memang gereja. Tempat ibadah, tertanam di sana, gitu. Kalau Tuhan berikan kaset ini untuk engkau bisa bersekutu, ambil. Katakan aku mau tertanam di sini, aku mau tumbuh di sini, aku mau bergerak di sini, aku mau nikmati janji Tuhan. Saudara, inilah cara di mana engkau bisa build up your strength, membangun kekuatanmu, dan kau lihat kemuliaan Tuhan. Mari kita berdoa. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai menggenapi janji-janjimu. Biar Pak Chandra siapkan lagu itu. Kita berdoa. Bapak, malam ini juga. Mari, kalau saudara tidak keberatan, taruh tangan kananmu di dadamu. Dalam nama Yesus, malam hari ini Tuhan, di Indonesia khususnya, ataupun yang ada di Eropa, Tuhan, kalau ada yang mati, kalau rasanya sudah tidak terbangun imannya, nggak ada persekutuan dengan Tuhan, rohaninya kering, padahal dia disebut pelayan Tuhan, disebut orang yang melayani Tuhan, yang sudah ikut seminar, bahkan Tuhan sudah sarjana teologi mungkin, tapi tidak ada persekutuan, segar nggak ada lagi, businessman tapi macet dengan alasannya ini pandemi dan sebagainya, tapi dia tidak bisa lihat engkau lagi. Tuhan, kau jamah hari ini dalam nama Yesus, seperti engkau membangkitkan pemuda Nain, bangkitkan orang-orang. Katakan dalam nama Yesus aku bangkit. Katakan dalam nama Yesus aku bangkit. Dalam nama Yesus Tuhan, biar mereka bertindak sekarang. Buang semua pola pikir yang negatif, semua pola pikir yang gagal, pola pikir yang takut, pola pikir yang kecewa. Kami patahkan dalam nama Yesus. Bangkit sekarang Tuhan. Izinkan rohmu bekerja terus. Ada mujizat Tuhan bilang. Ada mujizat. Ada Tuhan bilang ada mujizat bagi engkau. Dengar, ada orang-orang yang berkata nggak mungkin lagi. Ada mujizat Tuhan bilang. Ada.
ada mujizat dalam nama Yesus. Sabar robosan. Riamasandirida. Tuhan, kalau hamba sudah sampaikan semuanya, dan waktu kami harus berhenti, tapi Roh-Mu bekerja. Berkati yang sudah dengar firman-Mu dalam nama Yesus. Ya, silakan Pak Chandra naikkan pujian ini dan angkat hatimu. Ku Ya. percaya kau Ya, Tuhan saya serahkan kembali pada Pak Adi. Tuhan tak berkati. pernah gagal Yes, Lord. menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya kau Tuhan yang tak pernah lalai menepati janji-janjimu. Ku percaya kau Tuhan yang tak pernah gagal menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya kau Tuhan yang tak pernah lalai menepati janji-janjimu. Sekali lagi bersama katakan, ku percaya kau Tuhan yang tak pernah gagal menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya kau Tuhan yang tak pernah lalai menepati janji-janjimu, menepati janji-janjimu, menepati janji-janjimu. Kami berterima kasih untuk firman Tuhan yang sudah kami dengar malam hari ini. Kami mengucap syukur Tuhan pakai hamba-Mu yang sudah Tuhan utus untuk memberkati setiap kehidupan kami. Biar kami Tuhan tidak hanya menjadi pendengar malam hari ini, tetapi biar lewat firman Tuhan kami Tuhan kuatkan untuk melakukan firman-Mu. Biar setiap harinya terus Tuhan perbaharui kami menjadi sempurna. Kami berusaha Tuhan untuk sempurna sama seperti Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebab firman-Mu mengatakan kuduslah kami Tuhan, sebab Engkau kudus. Kami punya Allah yang kudus. Oleh karena itu, biar Tuhan Yesus sempurnakan selalu kehidupan kami. Lewat firman Tuhan kami menjadi orang-orang yang terbaik. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati hamba-Mu yang sudah Tuhan utus untuk memberkati kami, pelayanannya, keluarganya, bahkan segala sesuatu yang diusahakan. Tuhan Yesus buat semuanya berhasil. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Saya kembalikan kepada Ibu Juliana untuk sesi tanya jawab. Terima kasih Pak Chandra. Terima kasih Pak Victor, firman-Nya luar biasa. Ingat ya Bapak Ibu, iman kita tidak berdasarkan perasaan. Karena Tuhan kita tidak seperti perasaan kita yang suka-suka berubah. Tapi Tuhan kita nggak pernah berubah seperti Pak Victor tadi bilang ya. Terima kasih Pak Victor, firman yang luar biasa. Bu Dia, ini waktunya kita Q&A ya. Maaf Bu Yuri, kelihatannya tadi Pak Victor ya yang ada message ya. Di room chat kalau nggak bisa menjawab pertanyaan apa, betul Pak Victor? Oh, Pak Victornya malah yang keluar ya? Di room chat tertulis kalau ada. Pak Victor masih ada. masih bisa ya? Halo Pak Victor. Pak Victor kayaknya di Ini room sudah chat keluar toh. update Pak, karena ada pelayanan di tempat lain. Itu di room chatnya ada tulisan, Di chat ini ya. ya. Oh, oke. Oh iya, nggak bisa Iya. nih jawab ya. Berarti kita akhiri Bu acara kita malam hari ini sampai di sini. Gitu ya Pak Adi? Oke. Kita mohon maaf juga sama Pak Effendi ya, yang tadi Pak Effendi mau tanya, tapi mohon maaf karena Pastor Victornya ada plan di tempat lain, jadi nggak bisa ada tanya jawab. Oke, Ya, Bu langsung Yuli. ditutup doa yuk dengan Ya, ya. Bu Oke, Juliana. Doa ya. Ayo. Oke, terima kasih. Ini maaf semua untuk yang hadir, nggak ada waktu tanya jawab karena hamba Tuhannya ada kepentingan. Saya ucapkan terima kasih buat semua yang sudah hadir, Bapak Ibu yang sudah meluangkan waktu. Saya percaya firman yang ditaburkan, pujian panjang-panjang yang kita sudah naikkan semuanya berkenan. Jadi Tuhan, kita semua menjadi berkat dan diberkati. Dan jangan lupa minggu depan kita berkumpul kembali di Zoom meeting yang sama, line yang sama, jam yang sama, dengan acara yang berbeda tentunya. Terima Mari kasih. Juliana doa. Iya, kita akhiri dengan doa berkat. Pak Adi ya, doa berkat ya Pak Adi.
Tuhan, kami bersyukur anugerah-Mu sudah menyertai kami sudah mendengar firman-Mu, kami percaya firman-Mu tertanam dalam hidup kami boleh diubahkan, kami mengalami terobosan baru, kami percaya melalui hidup kami nama Tuhan dimuliakan. Mari saudara, angkatlah hatimu, tanganmu, tanda engkau menyerahkan diri, Tuhan memberkati dan melindungi engkau, Tuhan mengadakan wajahnya kepadamu dan memberikan kasih karunia. Terima kasih Bapa, biar berkat ini turun atas kehidupanmu. Dalam usaha pekerjaan rumah tanggamu, semua mendatangkan kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih, kami melepaskan berkat ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih. Terima kasih. Tuhan berkati.